Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini admin akan mencoba mereview manga One Piece chapter 1024. Pada chapter kali ini, tensi pertarungan sudah sedikit menurun dan hanya beberapa pertarungan saja yang ditampilkan. Salah satunya adalah pertarungan Kaido dan Yamato dimunculkan kembali. Beberapa fakta menarik dalam flashback Yamato dengan 3 samurai yang belum diketahui dalam 20 tahun yang lalu juga membuat admin sangat terkejut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Chapter terbaru dari One Piece menghadirkan momen mengharukan di masa lalu Yamato. Setelah Yamato mengakui dirinya sebagai Kosuki Oden di chapter sebelumnya, kita melihat bagaimana situasi yang terjadi di beberapa tempat di Onigashima. Dalam ceritanya diketahui bahwa tanpa diduga, pasukan aliansi berhasil melumpuhkan hampir seluruh kelompok bajak laut Beast. Di sisi yang lain, ada beberapa orang yang masih bertarung di tempat yang lainnya. Contohnya adalah para All-Star yang bertarung melawan Zoro, Sanji, dan Inuarashi. Nekomamushi juga diperlihatkan sedang bertarung menghadapi Prospero demi membalaskan dendam Pedro. Kita pun mendapatkan fakta bahwa King kemungkinan berasal dari ras para dewa bernama Lunaria. Dan di akhir chapter kita diperlihatkan bagaimana Momo akhirnya berubah menjadi dewasa. Dan dia pun bisa berubah menjadi naga besar. Lalu apa saja yang terjadi di chapter 1024 ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai pembahasan per poinnya. Onigashima jadi lautan api. Chapter dibuka dengan memperlihatkan keseluruhan situasi pertempuran di Onigashima saat ini. Hampir seluruh wilayah di istana Kaido mengalami kebakaran hebat. Di beberapa tempat apinya sangat besar dan sulit dipadamkan. Dengan situasinya yang sulit dikendalikan, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengungsi ke panggung utama, yang mana menjadi tempat pertarungan Zoro dengan Sanji melawan King dan Queen. Selain kebakaran hebat, banyak dari anggota bajak laut Beast yang tidak sadarkan diri akibat efek dari Hosoku Haki atau Haki penguasa. Menurut Torcella, hal tersebut dikarenakan Big Mom pun sedang bertarung di bangunan itu, dan efek dari haki yang ia gunakan berpengaruh terhadap yang lainnya, di mana mereka yang tidak kuat akan tidak sadarkan diri. Yamato dan 3 orang samurai. Kemudian cerita bergeser dengan kembali memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Yamato dan Kaido. Di tengah-tengah pertarungan, kita diperlihatkan momen flashback dari Yamato. Momen flashback tersebut bersetting 20 tahun yang lalu setelah eksekusi Kosuke Oden. Dalam momen flashback tersebut, kita diperlihatkan sebuah situasi di mana Yamato dikurung di sebuah gua oleh Kaido. Kaido mengurungnya setelah dia mengaku bahwa dirinya adalah Kosuke Oden. Namun ternyata Yamato tidak sendirian di penjara gua tersebut. Ternyata ada 3 orang samurai yang juga dikurung di sana. Yang menarik adalah salah satu dari 3 orang samurai tersebut diduga kuat merupakan Shimotsuki Ushimaru. Memang di chapternya sendiri tidak disebutkan siapa saja yang dikurung di sana. Namun berdasarkan dari berbagai petunjuk, mulai dari bentuk siluet dan juga pedang yang digunakan oleh sosok tersebut, kemungkinan besar dia adalah Ushimaru. Sayangnya 2 orang lainnya tidak diketahui namanya. Selain fakta bahwa kemungkinan besar Yamato dipenjara bersama Shimotsuki Ushimaru, ada juga fakta lainnya yang menarik yang diperlihatkan. Mereka tidak memakan makanan yang diberikan Kaido, justru mereka memberikannya kepada Yamato yang kelaparan. Ramalan Oden. Para samurai sepertinya bersimpati kepada Yamato. Usianya masih sangat kecil, namun dia sudah harus mengalami pengalaman yang sangat berat dalam hidupnya. Setelah memberikan makanan kepada Yamato, sosok samurai yang diduga adalah Ushimaru juga kemudian membebaskan Yamato dari rantai yang membelenggunya. Artinya, rantai kita lihat di awal kemunculan Yamato sebenarnya diakibatkan oleh sosok Ushimaru yang membebaskan Yamato. Dan yang menarik adalah dia menggunakan pedang Susui untuk memotongnya, yang mana ini menjadi salah satu petunjuk bahwa dia adalah Ushimaru. Mereka pun kemudian membaca jurnal milik Oden yang ditemukan Yamato, yang mana hal itu membuat ketiga samurai terkejut. Setelah 10 hari membaca, mereka pun kemudian menyimpulkan sesuatu. Dalam ramalan Oden disebutkan bahwa memang dalam 20 tahun ke depan akan muncul sebuah perang besar, yang mana hal ini pun disadari oleh Toki. Dan ternyata Yamato sangat menantikan pertempuran besar tersebut. Dia mengatakan bahwa dia ingin bertarung bersama Wano dan juga berpetualang di laut. Mendengar hal tersebut, ketiga samurai itu mulai bertindak. Mereka ingin memastikan bahwa Yamato tetap hidup untuk bisa bertarung dan ikut bertempur di 20 tahun yang akan datang, yang sudah terjadi saat ini di Onigashima. Ketiga samurai itu kemudian mengorbankan diri dengan menjebol penjara gua tersebut. Semua kebaikan dan juga hal baik yang mereka lakukan menjadi motivasi dari Yamato saat ini. Sebagai penutup pembahasan kali ini, terdapat beberapa catatan di dalam chapter 1024 yang kami dapatkan dari beberapa sumber, yaitu diantaranya nasib Yamato ketika berada di gua adalah mengambil referensi dari legenda tentang Amaterasu, Dewi Matahari Shinto. Dalam ceritanya, Amaterasu diganggu oleh adiknya yang sering bermasalah, yang bernama Susanoo. Sampai dia cukup tertekan untuk mengurung diri di Amano Iwato, yakni sebuah gua surgawi. Akibat ketidakhadirannya, dunia diselimuti kegelapan. Segudang dewa berkumpul untuk mencoba menemukan solusi untuk masalah ini. Omoikane, sang dewa kebijaksanaan, menyarankan agar mereka berbaris seperti sekelompok ayam jantan untuk memikat Amaterasu keluar dari gua dengan burung gagak panjang yang indah.
Pada akhirnya, Ame no Uzume berhasil membuat Amaterasu meninggalkan gua dengan menari, dan dengan demikian cahaya kembali ke dunia. Cerita rakyat ini menjelaskan mengapa ayam jantan berkokok saat fajar dan merupakan asal mula tarian tradisional Kagura. Serangan panah bergemuruh atau yang disebut Kaido Thunderous Arrow milik Kaido adalah referensi senjata Indra Fajra atau biasa disebut The Thunderbolt. Dalam aplikasinya bisa memiliki arti tidak bisa dihancurkan, keras ataupun berlian. Terdapat maksud yang jelas untuk membandingkannya dengan serangan Yamato. Dalam hal intensitas suara yang kita lihat, jika bereferensi dari nama-nama tersebut, bisa kita simpulkan serangan Kaido menjadi jauh lebih keras daripada Yamato. Kemudian, gelar Usohachi yang diproklamirkan sendiri dalam bahasa Jepang adalah pemburu dua rekan. Ini berasal dari terjemahan mentah untuk Flying Six. Untuk mengadaptasi ini, admin memutuskan untuk memanggilnya Beast Hunter untuk memainkan bajak laut Beast secara keseluruhan. Oke, sekian dari pembahasan kali ini mengenai review manga One Piece chapter 1024. Bagaimana menurut kalian tentang chapter 1024 kali ini? Silahkan kirim pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. See you on the next video, nakama.